Shalom, selamat pagi saudara yang kasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Di dalam program Bible and Coffee ini saya rindu mengajak setiap umat Tuhan untuk kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh perasaan-perasaan kita, hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang menjadi keadaan kita saat ini, hidup kita tidak ditentukan apa kata orang tentang kita, tapi hidup kita ditentukan oleh apa kata firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya kita mengerti bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan, hidup kita ada dalam penyertaan Tuhan, hidup kita ada dalam pertolongan Tuhan. Dan selama Tuhan yang tolong kita, selama Tuhan yang sertai kita, selama Tuhan yang menuntun kita, maka kemenangan akan kita lihat dalam hari-hari hidup kita. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, izinkan saya juga mengingatkan buat setiap kita, karena kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang setiap hari kita dengar melalui renungan Bible and Coffee ini. Saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo jadi berkat, iya kan? Bagikan juga renungan pagi ini kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, melalui sosial media kita masing-masing, sehingga banyak orang datang kembali kepada Tuhan, banyak orang dikuatkan, banyak orang diteguhkan, dan pada akhirnya banyak orang diingatkan bahwa masih ada Tuhan dalam menjalani hidup ini. Amin saudara, puji Tuhan. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena hari ini kembali kami diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kami melakukan segala sesuatunya, izinkan kami mengerti akan firman-Mu ya Tuhan, sehingga kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat setiap kita di dalam Galatia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20. Mungkin sebagian besar kita sudah tahu banyak tentang ayat ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, ya kan? Perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Galatia pasal yang kedua ayat 20. Namun aku hidup, kata Paulus, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kepada saudara dan saya pada pagi hari ini bahwa kita hidup betul, namun bukan kita lagi yang hidup. Betul kita hidup, namun kita tidak lagi fokus kepada ego kita, tidak lagi fokus kepada apa yang menjadi keinginan-keinginan kita. Kenapa? Karena bukan kita lagi, melainkan Kristus yang hidup dan Kristus yang tinggal dalam hidupku. Ya kan? Ayat selanjutnya bilang begini, dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah. Saudara dikasih dalam Tuhan, betul kita masih ada dalam daging, namun hidup kita pakai iman. Sama-sama bilang sama saya harus pakai iman. Amin. Kenyataan-kenyataan yang kita lihat seringkali membuat kita down. Kenyataan-kenyataan yang kita lihat seringkali membuat hidup kita patah semangat. Tapi kalau hidup kita pakai iman, wow, ini jelas iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Sehingga pada akhirnya kita mengerti, sama seperti Rasul Paulus katakan, aku hidup tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi dalam daging sekarang adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, hidup kita hari-hari ini kita harus mengerti bahwa bukan lagi kita yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam kita. Maksudnya apa? Kristus hidup dalam saya, biarlah saya melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Amin. Kalau Kristus hidup dalam hidup saya, maka saya berani berkata apapun yang terjadi dalam hidup saya percaya Tuhan yang hidup dalam hidup saya akan menuntun saya, akan mengarahkan saya, dan akan membawa saya ke dalam jalan-jalannya Tuhan yang ajaib. Sehingga kita mengerti hidup saya bukanlah milik saya lagi. Kalau hidup ini milik saya, maka saya akan melakukan apa yang menjadi suka-suka saya. Saya buat dosa, saya menyakiti hati Tuhan, saya menyakiti hati sesama. Suka-suka saya, yang penting saya enak, saya enjoy, saya nikmati, saya kaya, saya sukses, saya diberhasil. Ini penyakit akhir zaman. Apa itu penyakit akhir zaman? Me, myself, and I. Iya kan? Saya. Hidupnya berfokus kepada saya. Tidak bisa ngeliat lagi orang susah. Yang penting hidup saya diberkati. Yang penting hidup saya berhasil. Yang penting hidup saya ada pekerjaan. Yang penting hidup saya tercukupkan. Gak peduli buat orang lain. Jahat saudara. Jahat. Karena itu Alkitab mengingatkan pada kita pagi hari ini, hidupku
Aku hidup, tapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Maksudnya apa? Biarlah hidup kita dipimpin oleh Kristus. Biarlah hidup kita diarahkan oleh Tuhan. Biarlah hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi nama Tuhan. Jadi dengan bangga pagi hari ini saya mau ingatkan kita, hidup kita adalah milik Kristus. Dalam Roma juga Rasul Paulus bilang dalam Roma 14 ayatnya yang ke-8. Apa yang dikatakan Rasul Paulus di sana? Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan. Perhatikan ya kan? Kalau kita hidup maka kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati, kita juga mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Wow, kalau kita hidup berarti kita hidup Tuhan yang pelihara. Kenapa? Karena hidup kita milik Tuhan. Kalaupun sampai kita mati, berarti kita percaya Tuhan menjadi hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Kalaupun kita mati, maka kita mengerti betul kematian kita sudah Tuhan atur. Kematian kita ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menjadi Tuhan dalam hidup dan mati kita. Katakan amin. Amin saudara. Sehingga akhirnya pagi hari ini kita mengerti apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mesti pahami bahwa hidup saya adalah milik Kristus. Apa sih yang kita pelajari kalau hidup kita milik Kristus? Kalau hidup kita milik Kristus yang pertama, maka jangan khawatir akan makan, minum, pakai hidupmu seharian-harianmu. Kenapa? Karena hidup kita milik Tuhan. Kalau hidup kita milik Tuhan, maka Tuhan akan pelihara kita. Kalau hidup kita milik Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menuntun kita, membawa kita masuk dalam jalan-jalan Tuhan yang ajaib. Amin. Makanya dalam Yesaya 43 ayat pertama firman Tuhan bilang begini, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel, jangan takut. Sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya milik kepunyaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya milik kepunyaan Tuhan. Amin. Kalau kita milik kepunyaan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita melalui masalah kita melebihi kekuatan kita. Kalau kita dalam milik kepunyaan Tuhan, maka kita mengerti segala perkara akan kita lakukan, kuatkan. Karena kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin saudara. Karena itu pagi hari yang saudara dikasih dalam Tuhan, kita diingatkan satu kebenaran firman Tuhan ini. Hidup kita milik Kristus. Kalau hidup kita milik Kristus, maka yang pertama jangan takut, jangan khawatir akan makan hidupmu, minummu, pakaianmu, apapun menjadi keperluan kebutuhan hidupmu. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Dia Allah yang menyediakan yang terbaik. Yang kedua, karena hidup kita milik Kristus, maka lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita, keinginan, keegoan kita. Apa sih kehendak Tuhan? Jiwa-jiwa. Apa sih kehendak Tuhan? Mengasihi sesama. Apa sih kehendak Tuhan? Jadi berkat, memuliakan nama Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, kalau kita dalam milik Kristus, maka kita mengerti kita hidup untuk ada di dunia ini, mengerjakan apa yang menjadi visi Tuhan. Apa visi Tuhan? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridmu, muridnya Tuhan. Dengan kata lain, kita ada untuk membawa jiwa bagi nama Tuhan. Apapun pekerjaanmu, apapun latar belakangmu, apapun usahamu, kita ada dan kita sudah ditebus untuk juga membawa jiwa bagi nama Tuhan. Amin. Saudaraku, jangan hidup untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk orang lain. Kita hidup untuk Kristus. Sehingga pada akhirnya melalui hidup kita, nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, pagi hari ini kami mengerti firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan akan setiap kami bahwa kalau kami hidup sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Dan kami tidak mau menjadi orang-orang yang egois, orang-orang yang hanya mementingkan diri kami sendiri. Kami mau menjadi berkat, kami mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan dimanapun kami berada. Minimal melalui sosial media kami sudah memuliakan nama Tuhan. Dalam media sosial kami sudah membawa banyak orang untuk mengingatkan jalan-jalan Tuhan. Tolong kami, sehingga apapun yang bisa kami pakai untuk menyebarkan Injil, kami mau pakai sehingga nama Tuhan dimuliakan. Roh Kudus, terima kasih buat firman-Mu. Materaikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami mengerti bahwa hidup dan mati kami adalah milik Tuhan. Kami tahu kalau kami harus hidup, maka kami harus hidup memberi buah. Kalaupun kami harus mati, kami tahu kemana kami setelah mengalami kematian bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Hidup dan mati kita adalah milik Kristus. Karena itu muliakan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita.